898 Mega Suara New Spirit masih dibadami bersama Desa Membangun Indonesia. Meni Mega Suara bersiap-siap untuk Anda yang mau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita malam hari ini, karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita nih. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan dari Meni Mega Suara, tentunya kita sedikit bahas dulu tentang profil dari narasumber kita malam hari ini. Tadi sempat kita sebut bahwa Pak Kadis ini sempat menjadi Kabag Humas, Pak, ya? Iya. Berarti dengan media ini sudah tidak asing lagi dong, Pak, ya? Ya, alhamdulillah Kak Abdi. Jadi dengan media insya Allah kita sudah mitra sejak tahun 2007 yang lalu. Baik. Sementara itu di Disdukcapil menjabat Kadis dari kapan, Pak? Saya menjabat Kadis Dukcapil itu mulai tanggal 2 Februari tahun 2021. Jadi insya Allah jalan 11 bulan tadi. 11 bulan ya. Di Dukcapil sendiri itu sebenarnya ruang lingkupnya seperti apa, Pak? Kalau dulu kan bersatu dengan BKKBN, Pak, ya. Kalau sekarang sudah berpisah. Ya, siap. Artinya ruang lingkupnya seperti apa? Terus dinas Disdukcapil itu kelas apa, dan ada berapa kabid dan berapa kasih, Pak? Ya, Disdukcapil Kuningan ini berdiri itu sudah mengalami beberapa kali perubahan. Ingat saya 2021 itu namanya dulu Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil. Itu 2021. Bergabung 3 unsur, yaitu unsur BKKBN, unsur Kantor Catatan Sipil, dan unsur bagian pemerintah. Daerah dulu. Jadi gabung satu. Kemudian 1 tahun kemudian berubah menjadi Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil. Kemudian pada tahun 2009 itu berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga hari ini. Baik. Sementara itu kalau di struktur Disdukcapil sendiri seperti apa, Pak? Ya, strukturnya saat ini kita tipenya dinas atau perangkat daerah tipe A. Iya. Terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas, di mana di bawah sekretaris itu ada 3 kepala subbagian. Iya. Kemudian kita memiliki 4 bidang, yaitu bidang pendaftaran penduduk, bidang catatan sipil, bidang pemanfaatan data dan inovasi daerah. Iya. Kemudian ada bidang informasi dan pihak pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan. Oke, ada 4 kabid, 4 bidang. Masing-masing bidangnya 2 kasih. 2 kasih. Oke. Kalau kamu lebih memilih di kabid apa, yo? Kang Rio cocoknya di teknologi informasi sebenarnya. Bagian pengumuman ya. Nomor 1 silakan masuk. Announcer. Iya, harus enak tuh ya, manggil di ngantri kan seru juga tuh ngantri di Disdukcapil tuh. Penuh terus. Biar nggak kaku. Tapi gitu maaf kan. jadi walaupun penuh di masa pandemi ini kita batasi hanya 75 nomor antrian per hari, dan itu juga kita tetapkan protokol kesehatan. Dan layanannya itu hanya terbatas waktunya. Kami hanya melayani mulai jam 8 sampai jam 11. Oke. Kemudian untuk penggantian foto tadi, kalau nggak salah ada pertanyaan dari masyarakat bagaimana mengganti foto, itu juga bisa dilaksanakan tapi setelah lewat pelayanan reguler, jadi siang hari lah gitu. Oke. Berarti nanti sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak nih, kita langsung gas aja, Pak, ya. Karena banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaannya. Di antaranya juga ada yang bertanya ini bahwa program dari pusat itu seperti apa, Pak, dan aplikasi yang harus dilakukan oleh Disdukcapil, bahkan bukan Kuningan aja, seluruh Indonesia, apa sih, Pak, yang sekarang jadi prioritas utama dari pusat tuh? Ya, ada 12 program prioritas dari pusat yang harus dilaksanakan di masing-masing Dukcapil daerah. Nah, yang pertama itu di masalah identitas kependudukan, bahwa setiap penduduk itu wajib memiliki nomor identitas kependudukan atau NIK. Di mana nomor NIK ini sangat unik. Ada 16 digit di dalamnya. 16 digit ini ada kode-kode yang memang harus menjadi perhatian kita gitu. Kami
yakin penduduk tidak hafal nomor ini bila mana tidak memahami arti dari angka. Jadi 2 angka pertama itu kode provinsi, 32 biasanya. 32. Kemudian 08, 08 itu kode Kuningan. Oke. Kemudian 2 09. angka berikutnya ada nomor 9, 012 itu kode kecamatan. Oh. 09 itu kecamatan Kuningan, 13 Iya. itu Cilimus dan lain sebagainya. Oke, iya, Nah, iya. kemudian 6 angka berikutnya itu tanggal lahir kita. Mm-mm. Di tanggal lahir ini ada kode. Mm-mm. Untuk yang berjenis kelamin perempuan, Mm-mm. itu tanggal lahirnya ditambah 40. Oh. Jadi misalnya lahir tanggal hari ini tanggal 15 Ya. Desember, nah maka akan menjadi 5512. Itu pasti jenis kelaminnya adalah perempuan. Oh. Jadi ditambah 40. Nah, kemudian 4 angka terakhir itu kode urut kelahiran pada hari itu di kecamatan itu. Oh. Jadi kalau misalnya kita 001 berarti kita cikal. Satu-satunya di Bukan terakhir hari itu. bukan satu-satunya. Heeh. Cikal. Anak Lahir pertama. Oh, pertama anak di pertama. gitu. Pertama, Kalau oke. misalnya di situ ada 10, nah berarti kita punya keluarga kembar atau punya saudara kembar 10 orang pasti yang tanggalnya sama di kecamatan itu. Oh. Jadi kode belakang itu menunjukkan 01 001, oh berarti Ah. kita cikalnya. Lebih dulu lahir di tanggal itu di kecamatan itu. Kalau misalnya ada 004, nah berarti kita punya kakak 3 di atas kita gitu. Gitu. Jadi itu kode-kode apa nomor urut kelahiran di kecamatan itu pada hari itu. Iya. Oke. Nah, tahun itu gitu. Nah, itu sebagai kodenya. Nah, kemudian berikutnya setelah punya NIK harus terdaftar di kartu keluarga. Kartu keluarga. Satu orang Tuh. harus tercatat di satu keluarga. Punten tadi ada yang ya waktu obrolan di luar studio ini menyatakan yang nikah siri ini sebanyak katanya tercatat di keluarga. Nikah siri bila mana si suaminya itu punya istri lebih dari 1, maka suaminya itu hanya tercatat di kartu keluarga istri pertama. Yang satu Nah, aja. sementara yang lainnya Ya. itu kepala keluarganya adalah istrinya. Oh. Gitu. Jadi untuk yang punten nikah siri ataupun nikah resmi yang istrinya lebih dari 1, itu bapaknya akan tercatat hanya di di kartu keluarga yang Istri pertama. Jadi Oke. hanya satu penduduk itu hanya tercatat di dalam satu kartu keluarga. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya KTP kita sekarang KTP elektronik. Tuh. KTP elektronik itu KTP yang dibuat dengan format digital dan ditandatangani secara elektronik. Warga masyarakat sekarang banyak mengeluh, kok nomor KTP saya belum online ketika di BPJS, di Mitra dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena dulu KTP kita itu konvensional. Makanya yang punya KTP konvensional itu mohon segera untuk mengupdate Oke. masuk ke Dialihkan ke digital ke ya, Pak ya. digital. Oke. Sehingga nanti itu. Kemudian yang ketiga, penggunaan data mulai 13 September 2021 kemarin, Ya. Kabupaten Kuningan ini menjadi pilot projectnya nasional. Ada 50 kabupaten yang sekarang dialihkan dari siak terdistribusi menjadi siak terpusat. Jadi server kami sekarang sudah tidak di Kuningan lagi, tapi di Kemendagri. Sehingga apa? Dengan siak terpusat ini, insya Allah proses pembuatan atau updating data kependudukan itu lebih cepat karena Oke. berada di pusat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan program utama ini sekarang KIA, Kartu Identitas Anak. Anak. Ini adalah KTP bagi warga yang berusia 0 sampai 7 di bawah 17 tahun. Jadi itu KIA itu adalah KTP, kartu tanda Iya. penduduk bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun. Nah, sekarang sedang digiatkan. Kabupaten Kuningan posisinya baru mencapai 35%. Nah, sementara anak yang usia di bawah 17 itu ada sekitar 244 ribu. Nah, kita baru 35%, sekitar 80 ribuan. Nah, ini ambil solusinya dengan inovasi Kiat Sukses. Kiat Sukses itu kartu identitas anak terpadu. Suksesnya adalah untuk kelangsungan sekolah anak. Karena apa? Melalui sekolah. Usia di bawah 17 itu rata-rata atau sebagian besar bahkan mungkin 100% berada di lingkungan sekolah. Dari mulai betul. PAUD, TK, SD, SMP itu berada di lingkungan. Jadi kami sasarannya ke sekolah dengan program Kiat Sukses. Nah, berikutnya akta
kematian. Akta kematian itu sekarang itu sangat-sangat penting. Bahkan 100% targetnya. Jadi ada yang mati harus ada akte. Yang meninggal ada akte. Gitu. Jadi 100% targetnya. Ada laporan 10, maka 10 harus dibuatkan akta. Nah, kenapa akta kematian ini sangat penting? Karena sekarang ada ketentuan dari pemerintah untuk hak waris dan lain sebagainya itu harus menunjukkan akta kematian. Jadi sekarang ini mulai diterapkan sehingga kami selalu mengarahkan ada laporan kematian langsung dibuatkan akta. Demikian juga dengan akta kelahiran. Setiap yang lahir itu harus segera dibuatkan aktanya. Targetnya memang itu di bawah akta kematian hanya 95%. Nah, kenapa akta kelahiran? Akta kelahiran itu dihitung 95% itu dari penduduk usia 0 sampai 18 tahun. Kepemilikan aktanya di Kabupaten Kuningan targetnya 95, kami baru mencapai 89%. Sehingga digejot dengan program apa? Program panutan. Pelayanan administrasi kependudukan pasca kelahiran. Nah, itulah program-program mungkin yang dari pusat yang dibebankan ke daerah. Nah, itu mungkin sementara Kang Abdi. Betul. Berarti Mane Mega Suara bahwa program dari pusat pun ini yang harus dilaksanakan, belum lagi inovasi-inovasi yang dibuat oleh Pak Kadis dan rekan-rekan di Kadis Dukcapil juga, Pak ya. Iya, siap. Satu dulu nih Pak, tentang KIA nih, banyak juga yang bertanya, itu sih manfaatnya apa? Berarti kalau dulu mah kan zaman kita baru setelah punya KTP nih diakui oleh administrasi kependudukan. Sekarang mah dari kecil sudah diakui Pak, berarti ya. Siap. Keuntungannya apa sih Pak itu KIA? Keuntungannya bahwa kartu manfaatnya identitas itu yang pertama, KIA itu adalah kartu identitas penduduk bagi anak. Tadi itu yang pertama. Jadi nanti dipergunakannya untuk apa? Yang pertama untuk masuk sekolah. Nomor induk kependudukan yang tercantum dalam KIA itu akan terdata di Dapodik. Data pokok kependidikan. Jadi terdaftar di sana. Jadi nanti tidak lagi pakai NIS tapi pakai nomor KIA itu ya Pak. Yang kedua, dengan Kiat Sukses kita sudah bekerja sama dengan beberapa owner swasta di kita, baik itu toko buku, kemudian pangkas rambut, kemudian dengan objek wisata, itu menjadi kartu diskon bagi anak-anak. Nah, PDAU, Perumda PDAU Kuningan, Aneka Usaha itu memegang 9 objek wisata, itu insya Allah sudah bekerja sama, nanti kita masuk ke Waduk Dharma dan lain sebagainya, itu ada diskon untuk pemegang kartu identitas anak. Begitu juga dengan potong rambut, ya, mohon maaf, potong rambutnya pelajar diskon gitu ya Pak. Nah, itu jadi beli pakaian ada diskon dan sebagainya. Untuk seragam tapi pakaiannya bukan pakaian casual. Jadi itu Pak manfaatnya sementara. Dan kemudian yang ketiga itu untuk membuka punten, misalnya punya HP, beli kartu perdana yang baru. Nah, itu ditanya nomor NIK-nya, dia sudah punya identitas KIA itu. Kemudian buka rekening di bank. Nah, ini untuk BJB, mohon maaf, itu sudah ada yang namanya Simple, simpenan pelajar. Itu membukanya dengan KIA, itu ada diskon Pak. Diskon bebas dari bea materai. Kemudian bagi yang beruntung itu ada apa istilahnya, dapat hadiah lah gitu seperti kapan kemarin kami waktu launching, teman-teman di SMP 2 Kuningan dan di SMP 2 Cigugur itu yang membuka rekening Simple itu memperoleh tas ransel dari Bank Jabar. Itu salah satunya mungkin. Wah, ternyata banyak sekali informasi-informasi yang bagus yang masyarakat atau Mane Mega Suara harus tahu ya. Dan ini di Dukcapil harusnya sering Pak nih ngobrol-ngobrol di Bandung. Insya Allah lah 2022 karena mungkin kita akan sering ke sini. Masyarakat mungkin masih banyak yang apa ya, yang belum paham betul gitu. Kenapa sih harus bikin KIA gitu kan? Zaman dulu kan nggak usah, udah nanti aja KTP aja gitu kan. Berarti memang banyak manfaatnya ya. Kita udah tahu nih sekarang ya. Kang Rio, Mega Suara semuanya Insya Allah ke depan untuk administrasi kependudukan karena kita banyak Pak. Produknya itu ada 23 jenis. 3 kartu, 6 akta, 14 surat. Nah, 3 kartu itu sudah sangat dikenal. Kartu keluarga, KTP, KIA. Nah, kemudian ada 6 akta. Apa aja Pak? Akta lahir, akta mati, akta pernikahan, akta perceraian, pengangkatan anak, dan pengasuhan anak. Oh, berarti alurnya kalau pernikahan dari KUA? Enggak. Bukan, apa gimana Pak? Untuk akta
pernikahan yang dilayani di kami itu yang non Muslim. Jadi untuk agama di luar Islam, sementara yang Islam itu semua di KUA, di luar Islam itu di kami adanya. Itu seperti itu. Perceraiannya pun sama. Nah, perceraian yang Islam itu di pengadilan agama. Kalau untuk yang itu nanti di kita dibuatkan aktanya. 6 akta. Berikutnya Pak, ada 14 surat ini banyak banget suratnya. Ya. Tapi yang paling umum di surat ini yang pertama surat pindah. Oh, itu di Sukcapil. Nah, di Sukcapil namanya SKPWNI, Surat Keterangan Pindah bagi Warga Negara Indonesia untuk lingkungan di wilayah Indonesia. Ada juga surat pindah ke luar negeri, surat datang dari kedatangan dari luar negeri. Kemudian ada surat biodata WNI. Nah, surat biodata WNI ini adalah sebagai pengganti KTP bila mana belangko kami kehabisan gitu. Nah, kemarin sempat terjadi. Di bulan ini habis stok belangko, nah kami keluarkan sebagai penggantinya identitas itu dengan surat biodata WNI. Dan kemudian banyak surat-surat yang lain lah, banyak lah. Surat pengasuhan, surat apa gitu ya. Banyak. Ada 14 pokoknya di. Dan yang paling ramai berarti di Sukcapil itu di bagian kartu keluarga dan KTP Pak ya. Satu masuk catatan sipil juga banyak, Pak. Banyak juga. Karena kita paketnya kolaborasi antara Dukcapil. Ada yang disebut pelayanan 3-in-1 dan 5-in-1. 3-in-1 itu seperti lahir. Lahir itu selain dapat akta, mereka akan dapat kartu keluarga baru, KIA. Itu 3-in-1. Nah, kemudian juga yang pindah, kalau datang ke Kuningan, biasanya mereka dapatnya 5-in-1. Kakaknya baru, KTP-nya, suami istri baru, dapat KIA juga, akta lahir bagi yang ini. Jadi ada program-program terpadu terintegrasi. Jadi Dapduk dan Capil itu sama-sama sibuknya. Begitu juga didukung dengan tadi PDIP dan pihaknya, bidang PDIP dan pihak mendukung. Gitu. Oke. Masih ada waktu kan yuk? Kita masih ada waktu, silakan banyak. Kita ke pertanyaan juga nih, biar ini lebih ke masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya ini dari Peri di Nusa Herang Pak, di 08532428 sekian. Apa peran desa yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan? Mungkin arahnya nih memaksimalkan desa Pak nih untuk ngebantu di Dukcapil. Gimana Pak kolaborasinya? Di Undang-Undang 24 2013 bahwa di tingkat desa itu ada yang disebut dengan petugas registrat, Pak. Petugas registrat itu adalah petugas yang mencatat terkait dengan administrasi kependudukan, baik itu peristiwa penting maupun juga elemen data yang lainnya itu oleh petugas. Dia biasanya dipegang oleh kasih pemerintahan atau kasih umum di desa. Nah, namun sekarang mohon maaf, desa mungkin agak sedikit dilewat karena memang ada ketentuan di Permendagri 109 bahwa setiap mengurus administrasi kependudukan itu tidak perlu lagi pengantar dari RT RW dan desa. Jadi itu masyarakat langsung ke kependudukan. Namun ya kita tetap sebagai orang Sunda kalau datang ya terlihat Tarang, tinggal di Tarang, kalau misalnya pergi terlihat punuk. Jadi tetap harus sowan ke desa, tapi tidak dipersyaratkan lagi surat pengantar. Namun yang datang ya wajib lapor, yang pergi juga wajib izin untuk pamit untuk nah itu mungkin jadi di desa ada petugas yang disebut registrat berdasarkan Undang-Undang 24 2013. Kalau pembuatan KTP sudah mungkin di desa nggak Pak? Sementara hari ini kita mengarah ke kecamatan aja belum, karena sarana prasarananya yang cukup mahal Pak. Alat cetak KTP itu satu set itu sampai 67 juta. Jadi untuk kami mungkin di pemerintah daerah belum sanggup untuk pengadaan sebanyak itu, apalagi ke desa yang jumlahnya 376. Jadi agak sulit. Betul. Artinya ketika ada penduduk dari ujung sana di Kuningan, berarti tetap harus datang ke sini Pak ya? Untuk yang KTP ya, tapi kita ada solusi. Gimana Pak? Online. Oke. Jadi pelayanan online kita sudah buka melalui WA dan juga melalui email. Selama di tempat dia ada sinyal. Kalau di Kuningan transportnya sekarang udah mulai berkurang. Jadi kita udah mulai bisa online melalui WA dan juga melalui email. Emailnya disdukcapilkuningan 2020@gmail.com.
Diulang ya, di dicatat ya. Dukcapil Kuningan 2020@gmail.com. Oke. Nah, kalau untuk pelayanan, karena nomor HP saya pribadi sudah dibuka oleh Pak Dirjen sebagai WA umum, makanya kami sebutkan juga lah biar pelayanan bisa melalui WA. Silakan. Yang saya pegang yaitu 081 221 58730. Jadi untuk orang Cilebak, orang Ciwaru, orang Pasawahan yang terganggu akibat transportasi bisa melalui online, pelayanan online kami buka. Insya Allah tahun 2022 1 Januari kita buka juga WA Waimas dan Wasahri. Wahimas itu WA informasi masyarakat Iya. untuk meminta informasi dan lain sebagainya. Itu ada Wahimas, kemudian juga ada Wasahri untuk saran, kritik, itu masuk sana. Saya di luar ini Pak, di luar sedikit lebih ke intermezzo nih. Siapa yang mengarang-arang kata-kata itu Pak, atau yang mencetuskan halus ya soalnya Ya, Waimas? banyak itu teman-teman kami. Jadi kami juga berterima kasih kepada staf-staf kami khususnya di PDIP karena Pak dipimpin oleh Pak Hamdan Harismaya ini inovasi kita alhamdulillah. Tahun sebelum 2021 sebelum saya masuk Ya. itu inovasi itu hanya pulpen PNS Ya. dan simple duling. Nah, pulpen PNS berjalan sekarang, simple duling karena namanya agak-agak susah, tidak bukan Tidak enak, familiar tapi ya? Tidak familiar, makanya kita ganti sekarang menjadi si kuda cepat. Wah. Dulu simple daling itu kan sistem pelayanan kependudukan keliling. Nah, itu dulu dilaksanakan ketika ada Car Free Day dan lain sebagainya dilaksanakan seperti itu. Nah, sekarang lebih diperluas lagi menjadi si kuda cepat. Siap, kunjungi, datangi dan cetak di tempat. Nah, ini Kuda cepat. untuk yang disabilitas, jompo, sakit, silakan hubungi desa. Kemudian desa melayangkan surat, kami akan datang rombongan itu langsung ke rumah penduduk tersebut, gitu, insya Allah. Baik, itu berarti ngahulengna adalah lila tah yang menciptakan si kuda cepat. Banyak Pak, sekarang juga ada. Kita rancang lagi nih untuk 2022, pasti Iya, iya. pelayanan administrasi setelah kematian, jadi akta mati. Kemudian juga ada pamitan. Pamitan bagi yang pindah datang itu nama inovasinya pamitan. Pelayanan administrasi penduduk untuk yang pindah dan yang datang. Oke. Berikutnya Pak Kadis, ada juga pertanyaan yang lain nih dari Rusman di Desa Tangkolo nih. Kendala kami jauh dari kantor di Dukcapil. Adakah pelayanan yang bisa sampai ke pelosok Kabupaten Kuningan? Itu sudah kejawab tadi Pak ya? Berarti tadilah dengan si kuda cepat dan kuda dengan cepat. online dan Online, ini. betul. Siap. ini berikutnya dari Patah di Winujanten. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional tahun 2016, wah kelamaan nih 2016 nih. Telah lebih dari 35% responden belum mempunyai akta kelahiran karena terkendala masalah biaya, di antaranya transportasi, fotokopi dan materai. Apakah di Kuningan juga sama atau apa yang dilakukan di Dukcapil Kabupaten Kuningan untuk menanggapi masalah itu, Pak? Ya, siap. Sampai dengan sekarang tadi kami sudah sampaikan di awal bahwa untuk akta pencatatan sipil khusus untuk yang berusia sampai dengan 18 tahun, persentasenya sudah meningkat. 32 sekarang sudah 89,10%. Nah, terkait dengan tadi, mulai 1 November 2020 seluruh pelayanan Adminduk di Kabupaten Kuningan gratis, tidak biaya. Nah, terkait dengan tadi biaya transportasi, fotokopi, transportasi bisa dipangkas melalui layanan online. Tapi kalau misalnya fotokopi bisa dipangkas dengan foto kamera kirim PDF kepada kami kan selesai. Bawa Android Betul. HP sekarang Android semua masyarakatnya. Jadi insya Allah lah prinsipnya pelayanan kami itu mudah, cepat dan murah. Murahnya itu artinya gratis. Mudahnya itu syaratnya tidak banyak. Jadi sekarang itu hanya yang utama itu KK KTP.
Oke. Sama pendukung yang tadi lah, kalau ada yang namanya katanya ada perbedaan nama nih di antara kakak, ijazah, surat nikah, supaya nanti nama mana yang akan diambil kan gitu. Iya. Betul. Terus ada yang nanya Pak, kok sekarang kakak dan akte warna putih sekarang mah Pak katanya gitu nih dari Kang Apip di Ciawi Gebang. Siap. Nih barangkali ada yang masih kaget Pak, dulu mah kan biru sekarang kok putih gitu Pak. Berdasarkan Permendagri 109, semua dokumen kependudukan dicetak pada kertas putih biasa, HPS A4 80 gram, kecuali KTP dan KIA. Nah, tadi jadi jumlahnya 23, 2 hanya dicetak KTP KIA, yang sisanya itu di kertas putih. Kertas biasa. Dan itu bisa dicetak sendiri. Asal kirimkan email ke kami, nanti kami kirim email PDF-nya. Dan PDF itu agar disimpan karena suatu saat misalnya membutuhkan, Cetak. tidak perlu kemana lagi, tinggal cetak lagi, sendiri. cetak lagi gitu. Oke, Dan oke, itu oke. bila mana diperlukan fotokopi dan sebagainya, baik KTP maupun dokumen yang lain yang sudah diproses dengan digital dan ditandatangan elektronik, tidak perlu dilegalisir. Sekali lagi, tidak perlu dilegalisir. Oke. Ini kabar yang cukup bagus nih. Berarti kalau masih ada orang yang berpikiran bahwa harus legalisir, wah. Udah enggak sekarang ya. Udah enggak. Karena digital ya. Berikutnya pertanyaan dari Yanti Pak di Ciawi Gebang nih. Ya. Bisa tidak foto di KTP elektronik dirubah? Soalnya saya ketika dipoto belum berjilbab, tapi sekarang sudah pakai jilbab. Isin meureun yo, tata jadi ayeuna mah geus berjilbab, Oke, di KTP-nya masih belum Pak. Gimana? Jawabannya hanya 4 huruf. Apa tuh Pak? Bisa. Wah, Bisa. alhamdulillah. Tapi ada 2 syarat. Yang pertama, KTP-nya rusak atau terkelupas. Oke. Satu. Yang kedua, ada perubahan penampilan. Tadi seperti Teh Yanti, Oke. tadinya tidak berkerudung, menjadi berkerudung, itu boleh. Oke. Tapi kalau tadinya tidak berkerudung, tetap tidak berkerudung, jangan Pak ya? Bisa juga, Bisa juga. tapi ada penampilan yang harus, ada penampilan yang berubah. Berubah. Ya, yang dulu mungkin masih 17, sekarang udah 55. Itu boleh diganti karena penampilannya. Oh, iya. Udah. Kang Rio juga dulu misalnya tidak berkumis, sekarang berkumis. Bisa ya Pak ya. Yang penting ada Biar penampilan. ganti gitu lah apa ya fotonya biar Tapi nggak bosan. syaratnya tadi, nomor Ya. satunya itu rusak Rusak dulu dulu, KTP-nya. ya. Tapi jangan dirusak. Rusak karena alam lah gitu ya. Betul. Jadi bisa. Bisa Bu ya. Yanti Dan gimana Pak prosedurnya ketika pingin merubah tuh gimana? Nah, untuk merubah foto datang ke Dukcapil setelah pelayanan umum. Oh. Jadi pelayanan umum tadi disebutkan jam 8 sampai jam 11. Ya, Jadi 11. setelah jam 11. Oke. Pelayanan ganti foto, ganti tanda tangan juga boleh. Jadi ganti foto, ganti tangan boleh. Cuman konsekuensinya bila mana memiliki hubungan dengan pihak lain, seperti misalnya dengan perbankan, dengan pihak-pihak asuransi dan lain sebagainya, ketika diganti tanda tangan harus lapor, karena nanti tanda tangannya jadi nggak berlaku di Betul. di pihak-pihak mitra tadi. Kita beri kesempatan dulu mana Mega Suara buat Pak Kadis ini untuk ngopi dulu ya, ayo ya kita kasih Iya. waktu dulu buat Kita break dulu sambil kembali mengundang Mani Mega Suara yang pengen bertanya sama Pak Kadis langsung. Kita buka lagi di WhatsApp-nya 0818117898 ya. Dan buat Anda yang pengen lihat-lihat di Sdukcapil Kabupaten Kuningan juga bisa melalui website di disdukcapil.kuningankap.go.id ya. Sekali lagi di disdukcapil.kuningankap.go.id. Silakan mampir ke sana. Banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan. Seperti salah satunya kita bisa ngecek apakah nomor induk kita sudah ada apa belum nih di Kabupaten Kuningan ya. Baik, jangan kemana-mana, mana Mega Suara masih di Badami. Bersama Desa Membangun Indonesia. Pendengar Mega Suara, kita masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Masih dengan narasumber kita ada Pak Kadis Sdukcapil Kabupaten Kuningan. Baik, dan berikutnya pertanyaan berikutnya dari Pak pendengar Pak Kadis, yaitu ini dari Mawar nih di Kuningan Timur. 08771332 sekian. Saya seorang wanita yang menikah siri. Apakah anak saya dari pernikahan siri ini bisa mendapatkan hak administrasi kependudukan? Bagaimana Pak jawabannya? Oke, terima kasih untuk Mawar di daerah Kunti, Kuningan Timur. Jangan diperjelas ya. Nikah siri anaknya, iya, jawabannya sama 4 huruf juga bisa. Bisa. Nah, Oke. ada 2 modelnya. Nama anak dengan orang tuanya tercantum. Maksudnya Jadi, gimana Pak?
ayah ibunya dicantumkan. Oh. Nah, syaratnya untuk agar ayahnya bisa dicantumkan itu nanti si suami istri ini harus menandatangani super tajam, surat pertanggungjawaban mutlak. Gitu. Jadi biar lebih mudah, nama suratnya itu super tajam. Karena kalau SPTJM nanti takut ketukar sama STMJ. Susah disingkat semua ya. Jadi kita pakai Jadi super tajam aja lah. Pokoknya nama ayah bisa dicantumkan dalam akta kelahiran si anak dengan super tajam, surat pertanggungjawaban mutlak. Bila mana si suami nikah siri ini tidak mau menandatangani itu, maka ada model kedua. Nama anak lahir dari seorang ibu. Iya. Gitu. Suratnya. Jadi ada dua akta, dua jenis model akta. Iya. Lengkap dengan nama ayahnya atau nama ibunya saja untuk yang nikah siri. Tinggal memilih berarti ya, Mawar ini memilih yang pakai super tajam atau yang pakai nama ibunya aja. Gitu. Tapi artinya si hak anak memperoleh akta kelahiran, tercantum dalam KK, kemudian juga memperoleh kartu identitas anak itu. Sama, bisa ya? Semua sama. Iya. Bisa. Alhamdulillah, ini kabar bagus juga berarti ya. Berikutnya Pak dari Imron di Jalaksana. Bah, dekat ini tuh. 0822 5541 sekian. Katanya ada kakak yang baru, di mana di kartu keluarga yang baru lebih lengkap. Ada kolom penghayat kepercayaan dan ada kolom nikah siri. Betul atau tidak? Kalau betul, saya mau merubah kakak lama saya yang warna biru ke kakak yang baru. Gimana caranya, Pak? Pertama, terkait dengan penghayat kepercayaan itu berarti ada di kolom agama. Betul. Nah, agama dulu kita hanya mengenal 5, kemudian pada saat Presiden Gus Dur ditambah 1 menjadi ada Konghucu yang ke-6. Kemudian sekarang untuk penganut kepercayaan juga diberikan kesempatan yang sama, tercantum di dalam KK dan KTP-nya status kolom agamanya bila mana kepercayaan itu ditulis penghayat kepercayaan. Jadi memungkinkan untuk tulisan itu. Kemudian yang nikah siri, apa betul di KK ada tulisan nikah siri? Tidak ada. Yang ada hanya kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Kawin tercatat syaratnya memperlihatkan atau melampirkan surat nikah atau akta perkawinan. Nah, yang tidak bisa memperlihatkan itu mohon maaf, kami tulis di KK model baru yang sekarang itu kawin tidak tercatat statusnya. Jadi yang kawin siri dan lain sebagainya nanti tulisannya kawin tidak tercatat di kartu keluarganya. Jadi kalau misalnya ada yang kawin tidak tercatat, oh berarti dia belum bisa memperlihatkan. Berarti di kartu keluarga yang baru mah lebih komplit, Pak ya? Lebih ya, penjelasannya lebih rinci lah. Lebih Jadi rinci, kalau yang lama itu kan hanya kawin, tidak kawin. Nah, sekarang tuh ada kawin tercatat, kawin tidak tercatat, ada belum kawin, ada cerai tercatat, ada cerai tidak tercatat. Jadi yang cerai tercatat yaitu yang bisa menunjukkan akta cerainya. Yang tidak bisa menunjukkan akta cerainya akan cerai tidak. Dan berikutnya dari Imron, bagaimana untuk membuat kakak yang baru, Pak? Nah, untuk yang kakak baru silahkan datang ke kecamatan, datang ke Dukcapil atau melalui online, lampirkan kakak lamanya. Kemudian bila mana ada perubahan elemen data, misalnya anaknya dulu tercatat masih SD, sekarang ternyata sudah SMP atau SMA, sekalian dirubah elemen data yang berubah di keluarga itu, kemudian nanti kami terbitkan kakak dengan model digital tadi, kemudian ditandatangan elektronik, dicetak bisa sendiri, karena kami akan kirimkan PDF-nya melalui email. Dan yang penting, nah ini yang perlu diketahui juga, yang ditandatangan elektronik di KK itu ada barcode. Dan barcode itu bisa dibaca oleh HP Android. Baik oleh kamera dengan mengaktifkan scan-nya, atau dengan aplikasi QR Reader yang bisa di-download di Play Store. Di Play Store, di Play Store itu silahkan. Jadi baca. Nanti akan muncul bila mana ada 3 tanda. Tanda contreng hijau itu artinya kakak itu aktif.
Bila mana cakra, berarti kakak itu tidak aktif. Apabila tanda perboden, nah itu berarti kakak palsu atau tidak. Wah. Itu Aman ya Pak ya. insya Allah aman. Jadi sekarang masyarakat nggak usah ini kakak saya aktif atau tidak, Iya. tinggal bawa Barcode. HP, di kamera dipasang, Dipindai diaktifkan barcode-nya. itunya, nah itu bisa terbaca. Langsung Ikuti terbaca. langkahnya, nanti ada deretan angka, diklik, kemudian biasanya ada password yang harus diisi, Iya. huruf-huruf yang harus ditandakan, terbaca nanti aktif tidak aktif, ditanda tangan kapan, siapa yang nanda tangan, nama kepala keluarganya siapa, itu bisa. Baik. Insya Allah. Oke, Pak Arya mau nanya nih, berbicara mengenai akta lahir Pak. Ya, Nah, silakan. misalkan nih zaman dulu gitu kan, orang-orang mungkin karena ketidaktahuan gitu ya, tidak membuat akta lahir ketika anaknya menikah, Ya. lahir. Ya. Kemudian anaknya udah tumbuh dewasa gitu kan, usia misalkan 19 belum punya akta lahir, Ya. pengen bikin tuh seperti apa Pak prosesnya? Nah, akta lahir jangankan 19 tahun, di balik 91 saja masih bisa dibuat. Oh, Asal orangnya udah masih hidup. masih gitu. hidup betul. Jadi syaratnya Apa aja tuh, Pak? itu yang pertama surat keterangan lahir. Bila mana memungkinkan dari rumah sakit atau dari bidan di Oke. mana dia lahir. Bila mana tidak memungkinkan cukup surat keterangan dari desa atau kelurahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, KK, kartu keluarga dari anak tersebut atau dari orang tersebut. Iya. Kemudian KTP orang tua, surat nikah orang tua, dan yang terpenting biodata dari 2 saksi kelahiran. Nah, Dua ini saksi, oke. untuk 2 saksi. Untuk 2 saksi ini mohon diperhatikan, bila mana misalnya anaknya 19 tahun, Iya. jangan ngambil saksi yang umurnya 20 tahun. Karena kalau ditarik ke Seumuran. belakang berarti Iya, 1 beda tahun setahun. yang jadi saksi. Jadi Ah. taruhlah yang jadi saksi itu 15 tahun Lebih tua. lebih tua gitu. Iya. Jadi mohon diperhitungkan nih untuk yang saksi, karena saksi itu sangat penting Betul. untuk akta kelahiran. Itu mungkin ya. Jadi berapapun umurnya untuk akta ini pembuatan syaratnya sama. Iya. Jadi yang 0 tahun, yang 91 tahun, yang 19 tahun sama syaratnya. Yang Oke. penting ada surat keterangan lahir dari rumah sakit, dari bidan atau dari desa. Kemudian ada surat nikah orang tuanya. Ya, kemudian juga ada KTP orang tua, ada surat nikah kakak, biodata 2 saksi. Nah, Oke. tadi bila mana, punten, tadi kan ada pertanyaan sebelumnya dari Mawar, nikah siri, pasti tidak ada dong itunya, surat nikahnya. Iya. Nah, masih bisa juga, tapi dengan tadi Surat pertanggungjawaban. tadi surat itu ya. super tajam itu Super tadi ya. tajam. Betul. Oke. Ya. Ini sedikit intermezzo nih Pak nih. Selama Bapak di Dukcapil, ada nggak di data kependudukan yang namanya unik, kayak dulu di Banyuwangi setan namanya gitu. Ada yang namanya setan Bro. Waduh, salah nulis. Itu kan nggak salah dia, orang tua yang ngasih ya. Ya. Atau gimana? Ada nggak Pak yang unik di Dukcapil Kuningan? Ada. Ada yang unik. Apa tuh Pak? Yang pertama, runtah. Namanya runtah. Ada. Itu zaman orang tua dulu ya Pak. Banyaknya Saya kurang tahu Pak. lahirnya dari mana. Nah, kemudian yang unik kedua, namanya punten, seperti nama kelaminnya laki-laki. Serius Pak? Ada serius. Ada Pak. Itu orang tua tega ya. Ada. Minder pasti anak tuh. Mungkin keceplos. Tapi dibuat akta. Ada. Ya. Kemudian yang unik lagi, nama yang sangat panjang. Di Kabupaten Kuningan Paling ditemukan hanya 9 suku kata. Wow, Dan 9. itu tidak masuk di dalam kolom kata Itunya, dan kakaknya apa ya? KIA-nya. Itu yang nah, di nasional kemarin mencuat sampai Pak Judan, Pak Dirjen turun tangan langsung ke keluarga itu karena si orang tua bingung. Nama anak yang akan tercantum di KIA-nya, di kartu keluarganya nama siapa? Ada 81 suku kata terhadap anak. Itu Ini mungkin nasional. nulis nama anak, semua aja deh maksudnya. Kuningan sudah mencatat 9 9 suku kata yang 9 suku kata. dan itu jenis kelaminnya perempuan. 9 suku kata. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Jadi yang paling panjang 9. waduh. Nama unik itu sudah dimuat di media kita. Rekan kita rekan wartawan Kuningan sudah memuat di media online-nya nama
yang unik itu. Jadi nama unik tadi Ya. runtah saya Runtah. sebutkan. Kalau yang alat kelamin laki-laki saya nggak berani. Kemudian yang Itu kasihan 7 ya. suku kata dan 9 suku kata. Itu yang unik Wow. mungkin di kuningan nama. Iya, salam nih oke. untuk 3 nama itu. Malam hari ini saya ingin kenal dengan Anda. Masih bayi Pak, namanya juga masih anak-anak. Karena Oke. zaman milenial Pak itu kelahirannya. Ini juga ada masih banyak lagi pertanyaan berikutnya nih Pak. Dari Denny di Cigugur nih. Iya. Di kartu keluarga yang baru yang HPS putih katanya kalau hilang tidak perlu ke kantor di Sukcapil. Apakah betul? Mohon penjelasan. Ya. Mungkin Ya gimana tadi Pak? sudah disampaikan Ya, tadi. beberapa kali ya bahwa kartu keluarga sekarang itu ada PDF-nya Betul. yang kami kirim melalui email. Jadi teman-teman warga Kuningan khususnya Mania Mega Suara bila mana dikirim PDF email PDF administrasi kependudukan ke Bapak Ibu jangan hilang, jangan dihapus emailnya. Jadi biar nanti bisa dicetak ulang. Dan itu semuanya asli. Oke. Semuanya asli. Semuanya asli ya. Iya. Pak, kalau kita bikin tadi kan kita bisa memaksimalkan online gitu ya Pak. Ya. Itu berarti kita mengisi form, nanti akan ada pemberitahuan setelah jadi, kemudian kita juga tetap ngambil ke Disduk Capil apa gimana nih Pak untuk KTP dan KIA misalkan? Kalau KTP KIA, ya mohon maaf, kami belum punya fasilitas jasa pengiriman atau bekerja sama dengan jasa pengiriman. Jadi untuk KTP dan KIA bisa diambil langsung di loket pengambilan. Oke. Tapi untuk dokumen yang lainnya tadi bisa dikirim via email, yaitu PDF-nya dan itu bisa cetak sendiri. Seperti itu mungkin untuk sementara. Oke. Ini dari Maman di Awirarangan Pak. Ya. Ketika ada perceraian dan anak dimasukkan ke kakak ibu dan ke kakak ayah, apakah itu mungkin terjadi? Seharusnya otomatis masuk satu kakak aja karena imbasnya BPJS-nya tidak bisa dicairkan. Jadi mungkin hak asuh anak nih yo Ya. atau Mania Mega Suara ya. Ya. Gimana Pak tuh? Pentingnya tadi lah kuncinya bahwa setiap penduduk hanya bisa Satu. tercatat dalam Satu ya? Satu KKP. keluarga. Itu catatannya. Mau di ayah, mau di ibunya, ketika bercerai itu tergantung keputusan pengadilan agama. Betul. Biasanya anak-anak yang usianya di bawah 17 itu kan ikut ibu. Iya. Nah, ayahnya itu hanya punya kewajiban kan memberikan nafkah dan lain sebagainya. Tapi bila mana keputusan pengadilan agama misalnya ikut ayah, ya akan tercantum di nama ayah. Gitu. Jadi Berarti tidak mungkin sampai 2 ya? nggak mungkin. Pokoknya tidak Nggak ada mungkin. Hanya satu orang yang tercatat di 2 kartu keluarga. Berarti kalau ada kabar misalkan orang punya 2 KTP itu gimana Pak? KTP ganda misalkan gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya? Sekarang tidak memungkinkan lagi untuk seperti itu. Oke. Kecuali dia pegang KTP konvensional yang lama dengan KTP yang elektronik gitu. Tapi kan kalau yang lama konvensional sudah habis di 2013. Jadi masa berlakunya 2013. Nah, untuk KTP ini juga sekalian nih. KTP elektronik ketika 2013 dimulai sejak adanya Undang-Undang 24 2013 itu ada masa berlakunya dulu. Iya betul. Nah, terakhir itu yang saya lihat 2017 terakhir, berarti buatan 2012 ya. 17. Nah itu hari ini ketika masih KTPL, udah masuk KTPL itu masih berlaku seumur hidup karena ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri bahwa KTPL yang tercantum di situ masa berlakunya terbatas sampai misalnya 2017 atau 2018 itu masih bisa berlaku seumur hidup. Otomatis seumur hidup Seumur berarti hidup, ya Pak ya. otomatis. Oke. Yang sudah elektronik. Iya, Tapi iya, yang elektronik. konvensional mohon maaf mungkin selesai ya itu tadi 2013 selesai. Oke. Berikutnya dari Desi nih, karena ini harus disampaikan nih Pak, Ya. walaupun mungkin agak mirip-mirip, tapi biar lebih enak lah yang tadi sudah ngirim pertanyaannya. Selama mengurus administrasi penduduk, baik itu KK atau KTP, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan untuk calo. Tapi kalau nggak pakai calo, males ngantrinya. Ya benar juga sih. Berarti ada dua topik utama, calo dan juga ngantri nih Pak. Adakah solusi yang lebih baik Pak, gitu katanya? Solusinya urus sendiri dengan catatan ya tadi untuk memperoleh nomor antrian kami menyiapkan 75 Iya. nomor per hari. Perharinya. Ya, insya Allah hanya di ngantrinya 3 jam lah paling lama ya, karena jam 8 kami layani sampai dengan jam 11. Jadi 3 jam itu proses antrian, setelah itu sepi.
Nah, kemudian yang paling gampang yaitu tadi online. Melalui email, tadi sudah disebutkan emailnya di dukcapil2020@gmail.com dan nomor HP saya bolehlah karena banyak HP nanti akan terpampang di kantor kami untuk online, tapi yang gampang nomor saya aja lah 081-221-58730. Insya Allah akan dilayani dan nanti akan ditanggapi. Jadi tidak perlu antri lagi. Terkait dengan pencaloan, kami sampaikan pasti akan ada biaya 4 poin untuk calo. Yang pertama uang bensin atau transportasi. Yang kedua uang rokok. Yang ketiga uang makan. Yang keempat uang lelah. Jadi kalau ke calo itu pasti akan ada 4 poin itu. Makanya disebutnya mahal. Padahal di Disduk Capilnya gratis. Apalagi kalau nyaloannya dari ujung sana ya. Itu tinggal dihitung aja kalau misalnya dari Selajambe lah, karena tempat dulu saya bekerja. Awal itu sebagai pegawai negeri di Selajambe. Nah itu Selajambe ke Kuningan biayanya ya bisa dihitung lah, naik ojek berapa, bolak-balik kan bisa 100.000 gitu. Uang makannya berapa, karena ya harus nunggu tadi kan. Di Kuningannya bisa 3 jamnya itu kan perlu makan, perlu ngerokok, perlu ngopi. Nah kemudian setelah itu pulang ke sana dia lelah kan, capek. Uang lelahnya dong untuk disampaikan mungkin ke istrinya atau ke suaminya kan itu. Makanya akan banyak biaya. Belum lagi mampir ke Dharma gitu kan. Makanya saran saya urus sendiri atau melalui online udah murah lah. Gitu. Ya sekaligus juga silaturahmi ke Pak Kadis ya di Jalan RM Marta Dinata. Tapi kalau boleh usul Pak, biar si pengantri biar lebih nyaman, kayaknya harus ada apa ya yang kira-kira buat betah tuh gitu ya kalau nunggu antrian. Nunggu antrian ya sementara ngobrol lah. Ya karena kan sekarang dibatasi tempat duduknya juga ada cakra, jadi tidak semua tempat duduk bisa diduduki, ditempatin ya. Betul. Untuk ini ya untuk nunggu tidak lama di daerah kami ada kantin-kantin yang ini insya Allah lah. Kami di kependudukan belum mampu menyediakan makan ringan atau gratis, jadi silakan aja ke warung yang ada di sana. Jadi nunggunya tidak berkerumun di sana, tapi bisa sambil ngopi di warung-warung yang ada di seputaran kantor kami, insya Allah. Baik, kita masih punya waktu nggak, Yok? Kita masih punya satu sesi terakhir setelah jeda commercial break. Ya, kita masih punya obrolan terakhir ya, nanti ya di sesi terakhir ya. Iya, nanti kita masuk di sesi terakhir berarti ya. Oke, siap. Kita break dulu sebentar, Bapak dan juga para pendengar semuanya, silakan kita bersiap-siap untuk sesi yang terakhir. WhatsApp masih dibuka di 0818117898. Tetap di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Mohon maaf nih untuk Mane Megasol yang mungkin belum terpuaskan karena waktu 2 jam itu kurang kayaknya nih untuk ngobrolin masalah administrasi kependudukan. Produknya aja ada puluhan nih, apalagi ngobrol satu persatu. Mungkin berikutnya Pak Kadis akan mengutus siapa lagi nih untuk ngobrol khusus nanti per program ya Pak Kadis ya. Iya, siap. Ini satu pertanyaan terakhir Pak nih. Ada yang bertanya katanya kalau mau ganti nama bisa nggak Pak? Kan suka ada paribasa baheula macana budak tegeringan baik kudu diganti ngaranna. Salah nama. Salah nama berat nih kayaknya. Iya. Bisa ada 2 proses yang bisa dilakukan untuk nama ini. Ya. Yang pertama istilahnya ada pembetulan nama. Kemudian yang kedua ada perubahan nama. Kalau pembetulan nama itu bisa dilaksanakan langsung di Disduk Capil. Bagaimana yang pembetulan nama? Bila mana ada perbedaan nama antara dokumen-dokumen yang ada di dirinya. Misalnya di STTB namanya A, kemudian di akta, kemudian di surat nikah, di KK, di KTP, itu namanya ada perbedaan, nanti diambil mau yang mana namanya dibetulkan, disesuaikan, itu namanya pembetulan bisa dilaksanakan di kami langsung. Tapi bila mana terjadi pergantian nama, nah ini di dokumen administrasi kependudukannya harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu. Jadi yang bersangkutan harus mengajukan dulu perubahan nama ke Pengadilan Negeri Kuningan untuk nanti ditetapkan. Setelah ditetapkan maka langsung ke kami ke Disduk Capil untuk namanya diganti.
Nah itu berdasarkan itu. Berarti Jadi, tidak semudah dulu Pak ya. Kalau dulu mah kan bubur berem, bubur bodas selesai ganti nama. Sekarang mah ketika sudah punya akte dan mau rubah nama berarti ya. Pergantian nama harus ke pengadilan dulu Pak, ada penetapan. Nah hal ini sempat terjadi dulu waktu kami perlama dinas di Selajambe. Di Selajambe itu ada budaya ganti nama ketika menginjak usia dewasa. Dipestakan bahkan di desa diumumkan. Itu adat itu ya? Nah, yang seperti yang saya tahu ini misalnya punten Kang Juen di Selajambe itu nama kecilnya Juen gitu. Nah begitu dewasa berganti nama menjadi Hari Sucipta. Nah ini dipestakan, diumumkan oleh kepala desa saat itu di panggung bahwa saudara Juen sekarang namanya sudah berganti menjadi Hari Sucipta. Nah nama-nama seperti itu otomatis harus ke pengadilan dulu gitu. Jadi kalau misalnya pembetulan nama mah di ijazah misalnya Ahmad Firdaus, di surat nikah A Firdaus, kemudian di akta lahirnya Ahmad Firdaus, nah nanti bisa disesuaikan namanya. Jadi yang surat nikah berarti nanti bisa diperbaiki pembetulan nama aja bahwa nama itu misalnya jadi Ahmad Firdaus yang dituliskan di kependudukan dan di KK dan di KTP-nya gitu. Jadi itu seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi seperti dari Juen menjadi Hari Sucipta ya itu harus ke pengadilan. Gitu. Baik. Selanjutnya Pak, barangkali ada masalah-masalah yang mungkin sering masuk ke kotak saran Bapak di Dukcapil yang ini belum saya tanya atau Rio tanya yang belum kesampaikan nih. Yang paling banyak itu minta konsolidasi atau pengaduan. Waduh, nik saya belum aktif ketika di BPJS, nik saya belum aktif ketika membuka NPWP, nik saya belum aktif ketika membuka kartu perdana. Perlu dimaklumi bahwa kependudukan itu bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar bagi pelayanan publik yang lain. Sebagai contoh, kita buka rekening di bank, ditanyain nik, kita buka BPJS, ditanyain nik. Nah, mitra-mitra kami seperti BPJS, imigrasi dan lain sebagainya itu untuk nik. Nah, nik ini dari konvensional ke elektrik itu memang tidak berproses langsung bisa terbaca. Makanya ada proses konsolidasi. Namun sejak kami beralih ke Siak Terpusat 13 September, insya Allah 13 September ke sini NIK itu yang dibuat atau nomor KK yang dibuat itu udah otomatis terbaca oleh mitra. Nah bagi yang belum terbaca tidak usah pusing, tinggal WA bahwa NIK kami nomor sekian belum terbaca oleh BPJS misalnya, belum terbaca di imigrasi. Nanti kami konsolidasikan dan insya Allah tidak berlama-lama, 3 menit kemudian sudah langsung aktif. Itu bagi yang konsolidasi NIK insya Allah. Dan sekarang konsolidasi NIK tidak perlu ke Dukcapil Kabupaten, bisa dilaksanakan di kecamatan-kecamatan. Jadi untuk konsolidasi dan pengaktifasi NIK itu bisa langsung. Bagi yang lama, tapi yang 13 September ke sini itu otomatis dikonsolidasi dan aktif. Baik. Ternyata NIK itu emang betul tadi kata Pak Kadis bahwa itu bukan segalanya tapi segalanya dari situ ya awalnya. Jadi bukan pelayanan dasar kami tapi menjadi dasar. Kalau gitu Pak hubungannya nanti dengan KPU bisa ya untuk data. KPU mitra kami, insya Allah nanti untuk hak pilih dan lain sebagainya itu sumber datanya dari kami dari kementerian, khususnya dari Kementerian Dalam Negeri. Angan-angan saya Pak, itu KTP sama BPJS sama NPWP sama ATM satu aja deh kartu biar di dompet gak ada banyak Pak. Bisa nggak Pak di akomodir? Untuk NPWP mulai 1 Januari 2022 tidak ada lagi nomor lain kecuali NIK. Jadi nomor NIK menjadi nomor wajib pajak untuk perorangan. Tapi kalau untuk yang perusahaan masih ada nomor NPWP-nya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini sekalian juga program penyampaian karena tadi Kuningan sudah 50 uji coba dengan Siak Terpusat, maka setelah itu akan ada KTP digital. Nah, jadi tidak dicetak, ada di Android. Jadi KTP itu jadi makanya tidak akan masuk dompet nanti Pak. Jadi dompet Bapak akan kosong tanpa KTP karena begitu ditanyakan KTP mana. Tapi kalau hilang Android hilang semua Pak ya.
Android kan bisa dipanggil lagi pada iya, betul, jadi betul. insya Allah lah. Jadi nanti ke depan 50 kabupaten kota termasuk Kuningan ini akan diterbitkan KTP digital. Jadi bentuknya berupa file berada di Android kita. Jadi ya nanti ke depan dompet kita akan berkurang 1 kartu lah. Nah, 2 kartu berarti kartu, ya. NPWP dengan KTP. Itu salah satunya berarti di program 2022. Selain itu Pak, di Dukcapil kemudian Kuningan apalagi di programnya? Dukcapil Kuningan, khusus untuk Kuningan, kita mengembangkan terus inovasi sebagaimana tadi setelah disebut di awal sebenarnya. Ya. Kita punya inovasi yang pertama itu pasti pelayanan administrasi kependudukan setelah kematian. Nah, jadi itu nanti karena akta kematian menjadi wajib karena untuk hak waris dan lain sebagainya harus ada itu. Kemudian yang kedua, untuk yang penduduk yang pindah datang, kita fasilitasi dengan pamitan. Pelayanan administrasi kependudukan untuk yang pindah dan datang. Nah, ini insya Allah 2 inovasi itu. Dan insya Allah lah, karena kabid kami di PDIP dan jajarannya itu tadi pinter-pinter mencari istilah, khususnya paham. Dan ini insya Allah nanti ada inovasi-inovasi lain khususnya dengan penyebutan nama ini kan hanya biar gampang aja di masyarakat. Ada pulpen PNS, panutan, paduka, si kuda cepat, kemudian ada Waima, Swasakri, ada kiat sukses. Nah, semua ini supaya memudahkan saja gitu untuk memudahkan programnya. Dan kami punya pojok inovasi. Jadi di kantor kami untuk yang inovasi ini digarap khusus di ruangan pojok inovasi namanya. Itu ada. Jadi untuk teman-teman masyarakat yang mau ngambil program itu tidak perlu berdesak-desakan di depan, langsung ke halaman belakang ada pojok inovasi, di situ dilayani untuk yang program-program tadi. Insya Allah lah mempermudah lah kita. Karena prinsipnya kami di pelayanan kependudukan itu adalah membahagiakan masyarakat. Wah, bahagia penting bahagia ya. yang penting. Selama tingkat kebahagiaan masih tinggi berarti masih aman ya gitu. Happy. Kerja juga nggak rasa kerja Pak ya. Ini program-program yang di tahun 2022 berarti sudah mulai dicanangkan dari sekarang dan kita pun dari Mega Suara siap membantu nih ya. Ya, kami juga akan insya Allah lah termasuk kerjasama dengan Mega Suara di 2022. Kita udah buatkan konsep kerjasamanya, insya Allah nanti mungkin secara rutin kami akan sampaikan program ini per bagian lah ya. Jadi tidak seperti ini masih loncat sana loncat sini. Nanti khusus misalnya pas malam membahas akta kelahiran, jadi kita kupas akta kelahiran, akta kematian dan lain sebagainya. Itu saja mungkin. Terima kasih Kang. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Kadis. Semoga sehat terus Pak Kadis. Dan juga program-programnya lancar. Di Dukcapil Kuningan makin tadi jargonnya itu mudah, cepat dan murah. Mudah, murah dan cepat Pak ya. Iya. Semoga masyarakat Kuningan bisa merasakan apa yang disajikan atau yang dilayani oleh Dukcapil Kuningan. Betul. Dan jangan lupa juga memanfaatkan setiap program yang memang ada untuk membantu kita semuanya. Ya, semuanya dibikin mudah bersama Dukcapil tentunya. Betul. Dan media siap untuk menjembatani informasi-informasi yang bagus dari Dukcapil supaya masyarakat memahami dan juga bisa memanfaatkan program-program tersebut. Dan yang terpenting mungkin tambahan di closing statement ini, yang pertama administrasi kependudukan di kami itu tadi, jadi mudah, murah, dan cepat. Dan yang terpenting itu membahagiakan masyarakat. Untuk itu urus sendiri, jangan pakai calo, biar terhindar dari biaya-biaya yang 4 tadi lah ya. Jadi terbebas dari uang makan, uang rokok dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Kadis. Salam buat semuanya di Dukcapil. Maju terus di Dukcapil Kuningan. Dan akhirnya saya Abdi Pirasat dan saya Rio Dirgantara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di Badami minggu depan ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.